Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ila al huda wa du'a ila al khair ibtigha'a mardadillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pembagian isti'arah yang baru ya. Setelah kemarin kita membagi isti'arah itu min haitsu dzat, dibagi kepada isti'arah tasrihiyah, kemudian isti'arah takhiliyah dan isti'arah makniyah. Ya, kemudian min haitsul arad atau min haitsul lafzi alladzi yulaimu musyabbah atau musyabbah bihi, kita bagi isti'arah itu kepada isti'arah ya murasyahah, mujarradah dan mutlaqah. Hari ini pembagian isti'arah berdasarkan lafzun musta'arnya. Ya, dalam isti'arah ada lafzun musta'ar, ya kan? Nah, itu pembagian isti'arah berdasarkan lafzun musta'ar. Ya. Kalau lafaz musta'arnya itu adalah ismu jinsin, ya nanti isti'arah namanya isti'arahnya isti'arah asliyah. Kalau lafzun musta'arnya misalnya nanti isti'arahnya di fi'il atau di huruf, ya isti'arahnya namanya isti'arah at-tabaiyah. Ya, yang banyak perdebatan itu nanti di isti'arah tabaiyah. Ya, isti'arah tabaiyah. Ya. Oke, kita masuk dulu ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi taqsimil isti'arati ila asliyatin wa tabaiyatin. Ya. In kana al-lafzu al-musta'ar. Ya, in kana al-lafzu al-musta'ar lil musyabbah. Ya, isma jinsin, ya. Ya. Di matanya ai isman ghaira mushtaqin. Ya, kal asadi wal qatli fal isti'aratu asliyatun, ya, wa illa fatabaiyatun li jarayaniha fil fi'li aw fil mushtaqi ba'da jarayaniha fi masdarihi. Ya. Nah, isti'arah asliyah dan tabaiyah, ya. Kita harus paham maksud daripada isim jins. Ya, isim jins itu punya banyak itlaqat. Tadi saya pengen foto buku tapi lupa. Ya, di sana difoto ya, bukunya Syekh Yasin Al-Fadani, ya, Tasnifus Sam'i fi Ilmil Wad'i. Itu satu halaman dia membagi isti'arah menurut nahwiyin, bukan isti'arah, isim jins menurut nahwiyin, kemudian menurut balaghiyin atau bayaniyin, kemudian menurut usuliyin, itu beda semua. Ya, kemudian jins. Ya, ada ismul jinsi, ada alamul jinsi, ada jins. Ya kan? Nah, itu beda semua, ya harus dibedakan. Ismul jinsi itu beda-beda penggunaannya. Ketika di nahwiyin ada yang membedakan, ketika di bayaniyin, ya, kita kan ilmu bayan, berarti bayaniyin nama ulamanya, ya. Kemudian di usuliyin juga membedakan. Ya. Ya, begitu juga al jins yang di mantiq. Ya, itu berbeda. Ya. Oke, in kana lafzu al musta'aru lil musyabbahi isma jinsin. Ya, kemudian apa kata syarih? Ismul jinsi itu apa? Huwal kulliyu as-sadiqu ala katsirina walau ta'wilan, ya. Ya. Ya, huwa as-sadiqu, ya, ala katsirin, tahqiqan atau ya walau ta'wilan, ya. Oke, ini ismul jinsi, beliau mentafsirkannya seperti itu. Ya, di sini ada kata-kata as-sadiq. Ya. As-sidqu. Ya, kalau kalian ketemu kata-kata as-sidqu, itu dilihat, ya. Kata-kata as-sidqunya fil mufradat atau fil qadiyah. Ya, fil mufradat maksudnya seperti apa?
Ya, kata-kata asidku itu bisa fil mufradat, bisa fi al-qadiyah atau fil jumlah. Ya, qadiyah atau jumlah artinya. Ya. Kalau dia fil mufradat maka artinya adalah ya, sihhatu al-hamli. Ya, sihhatul hamli atau al-hamlu itu adalah al-ikhbar. Ya. Nah, kalau ketemu kata-kata asidku, ya, asidku dan kata-kata asidku itu di mufradat, ya, maka kita artikan asidku itu adalah sihhatul hamli atau al-ikhbar. Contohnya apa? Contohnya misalnya ya al-insan, ya, itu yasduku ala ya Zaid misalnya. Nih, kata-kata yasduku ya sebelumnya adalah mufradat. Ya, al-insan itu mufrad apa jumlah? Mufrad kan? Ya, fil qadiyah maksudnya adalah fil jumlah. Ya. Nah, kalau dia mufrad berarti maksudnya adalah maksud kata asidik di sini adalah sihhatu al-hamli ya, atau sihhatul ikhbar. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh mengkhabarkan si Zaid dengan insan. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh mengatakan Zaidun ya insanun. Nah, berarti apa? Al-insan yasduku ala Zaid. Maksudnya apa? Berarti apa? Berarti kita boleh mengkhabarkan Zaid dengan insan. Itu ketika kita menemukan kata-kata asidku di mufradat. Ya. Asidku fil mufradat itu maknanya adalah sihhatul hamli. Sihhatul hamli atau sihhatul ikhbar. Ya, ketika kita bilang al-insan yasduku ala Zaid. Ya, al-insan yasduku ala Zaid berarti apa? Berarti kita boleh jadikan Zaidnya mubtada, insannya khabar. Ya, berarti apa? Insan ini boleh menjadi khabar terhadap Zaid. Ya, itu ketika kita mengartikan ketika kita ketemu asidku di dalam mufradat. Kalau di dalam jumlah ya, kata-kata asidku artinya adalah at-tahaqquq. Ya. Misalnya apa? Misalnya kita bilang ya Zaidun ya atau jaa Zaidun. Zaidun qaimun aja. Zaidun qaimun. Ya, kita bilang qadiyatun. Ya, tanpa kata-kata qadiyah juga boleh. Ya, qadiyatun shadiqah. Ini ada kata-kata asidku kan di sini. Ya, qadiyatun shadiqah. Apa maksudnya shadiqah di sini? Ya, maksudnya shadiqah ini adalah Zaidun qaimunnya itu yatahaqqaq fil kharij. Apa maksudnya yatahaqqaq? Terrealisasi, dia memang ada orang yang berdiri di luar. Ya, ketika kita bilang Zaidun qaimun qadiyatun shadiqah berarti dia yatahaqqaq fil kharij. Ya, memang ada orangnya berdiri di luar, ya, Zaidnya. Ya, udah bisa bedakan. Ya, as-sidq ketika dia di mufradat maknanya adalah sihhatul hamli atau sihhatul ikhbar. Ya, as-sidq ketika bertemu di qadiyah maknanya adalah tahaqquq fil kharij. Ya, tahaqquq. Ya, itu kata-kata as-sidq. Ya. Nah, di sini al-ismu jinsi ya, huwa as-sadiqu ala katsirin. Ya, walau ta'wilan. Ya. Nah, di sini as-sadiqnya adalah dia mufrad ya. Berarti apa? Berarti sihhatul hamli. Ya, ismu jinsi itu contohnya misalnya al-asad. Ya. Kita boleh bilang al-asad itu adalah ismu jinsin. Ya kan? Kenapa? Karena asad ini dia boleh terhadap afrad yang banyak. Ya, asad ini boleh terhadap afrad yang banyak enggak? Iya kan? Bisa ada asad 1, asad 2, asad 3 ya. Cuman gara-gara kita enggak namai kita bilang asad semuanya ya. Andai asad itu kita namai satu Abdillah misalnya, atau Rayyan ya. Bisa kan? Andai itu. Ya enggak? Ya. Ya, itu maksudnya as-sadiqu ala katsirin. Ya. Kemudian ada kata-kata walau ta'wilan ya. Walau ta'wilan itu kait ya. Kait itu bahasa Indonesianya kait. Paham lah? Ya, kait yang mengaitkan, kait. Ya. Ya, walau ta'wilan itu fungsinya adalah untuk memasukkan nama ya. Misalnya apa? Misalnya kita bilang ya, Zaid ini yasduqu ala katsirin atau dia cuman boleh dikhabarkan terhadap syakhsun muayyan. Ya. Apa? Syakhsun muayyan kan? Satu orang doang. Ya enggak? Ya,
Satu orang doang ya. Misalnya apa? Misalnya nih ada orang nih. Nih, abahnya menamai orang ini sebagai Zaid. Ya udah, berarti Zaid itu ini aja. Berarti dia bukan as-sadiq ala katsirin. Ya kan? Dia bukan as-sadiq ala katsirin. Ya. Berarti apa? Berarti yang seperti ini itu tidak bisa dijadikan isti'arah. Ya, kita nggak bisa bilang bilang Talhah adalah jinan. Kita nyebut jinan maksudnya adalah Talhah, itu nggak bisa. Kenapa? Maksud kita kan misalnya apa? Misalnya maksud kita adalah isti'arah ya kan? Menyebutkan Talhah tapi maksudnya jinan, itu nggak bisa. Kenapa? Karena syaratnya isti'arah apa? Syaratnya isti'arah itu ada dakwah anal musyabbah min jinsil musyabbah bihi. Berarti apa? Ada dakwal ittihad. Ya, ada dakwal ittihad, ada dakwah satu kesatuan. Ya, sedangkan Zaid itu sendirian, dia nggak bisa lagi disatukan dengan orang. Maka perlu ada kata-kata walau takwilan. Ya, walau takwilan itu ya kita memasukkan nama ke dalam isti'arah. Misalnya apa? Misalnya ada nama orang Hatim, ya. Hatim At-Tai. Ya, di dalam Arab jahili ada seorang namanya Hatim At-Tai. Hatim At-Tai itu terkenal dengan kedermawanannya. Ya, sampai-sampai jadi masal. Setiap orang yang dermawan itu adalah Hatim At-Tai. Ya. Nah, Hatim ini kan nama orang. Ya, nama orang itu la yasduq ala katsirin. Dia tidak bisa jadi khabar terhadap orang banyak. Ya, kita nggak bisa bilang ini Hatim misalnya, ya kan? Nggak bisa. Ya, Hatim itu ya udah satu orang itu. Ya, Hatim At-Tai. Nah, tapi kita bisa menakwilkan. Karena Hatim itu terkenal dengan seorang yang dermawan, ya, maka kita takwilkan. Kita takwilkan Hatim di sini seakan-akan dia adalah ya, seorang yang dermawan. Ya. Ya, Hatim ini alamus syakhs. Ya. Alamus syakhs itu dia cuman bisa untuk satu orang, ya. Tapi kita bisa takwilkan. Takwilkannya gimana? Kita takwilkan seakan-akan Hatim itu punya afrod banyak. Dia punya individu banyak di bawahnya. Individunya apa? Individunya misalnya adalah Hatim al-Ma'ruf. Ya. Ini Hatim yang asli. Ya, maksudnya. Kemudian yang kedua yang ditakwilkan itu adalah ini. Ya, setiap orang yang ya al-Jawad. Nah, berarti apa? Seakan-akan Hatim itu adalah al-Jawad. Nah, dengan seperti ini, dengan ditakwilkan seperti ini, kita bisa menjalankan isti'arah di sini. Ya. Jadi kita bisa sudah bilang, ya ra'aitu Hatiman, maksudnya adalah Zaid. Boleh. Ya, tapi syaratnya apa? Syaratnya dia harus ditakwilkan. Ya, syaratnya dia harus ditakwilkan. Ya, ditakwilkan. Nah, syarat dia harus ditakwilkan apa? Dia punya syarat, sesuatu itu bisa ditakwilkan. Kita nggak bisa sembarangan bilang orang itu Zaid tanpa ada takwilkan, tanpa ada takwil kan? Nggak bisa menakwilkan sembarangan. Nah, yang boleh ditakwilkan itu adalah orang itu memang masyhur dengan sifat tertentu. Ya, ketika disebutkan nama itu langsung lengket sifatnya. Ya kan? Kalau orang jahiliyah ketika disebutkan Hatim itu langsung lengket sifat ya, sifat pemurahnya. Nanti ada namanya Al-Madir. Ya, Madir. Ya, Madir itu lengket sifat Al-Bukhulnya. Ya, ketika disebutkan Madir, ya. Nah, nama-nama yang seperti itu. Ya. Ya. Saya kemarin pas ujian disuruh ngasih satu nama modern yang bisa ditakwilkan. Ya, dulu pernah dosennya menjelaskan, contohnya itu adalah Al-Qahirah. Al-Qahirah itu boleh kita jadikan majas sebagai tempat yang muzdahim atau macet. Nah, daerah macet. Berarti apa? Ketika kita menemukan kota yang macet, kita boleh mengistilahkan kota itu dengan kata Al-Qahirah. Ya. Ya, zahabtu ilal Qahirah katanya, tapi maksudnya adalah Jakarta misalnya. Ya. Kenapa? Karena sama-sama macet. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ditakwilkan. Ya, ditakwilkan. Ya. Itu ismul jinsi. Huwa as-sadiqu ala katsirin walau takwilan. Ini definisinya musannif. Ya. Mau tulis dulu apa mau lanjut? Tulis dulu, siap. Ya. Al-ikhbar itu mengkhabarkan. Al-ikhbar itu satu jadi mubtada, satu jadi khabar. Tadi ada yang ketinggalan ya? Huwa al-kulli, kullinya ketinggalan. Ismul jinsi. Ya. Huwa al-kulliyu as-sadiqu ala katsirin walau ta'wilan.
Ya, bentar ya. Tinggalan. Biar sekalian jelaskan. Ya, ismul jinsi itu adalah huwa al-kulli. Ya kan? Di bukunya. Ya, huwa al-kulliyu as-sadiqu ala katsirin. Ya. Kulli itu maksudnya apa? Ya. Apa? Ya, al-kulli itu ya ini. As-sadiqu ala katsirin. Kulli itu yang yasduq ala katsirin. Ya, lawannya adalah juz'i yang yasduq ala muayyanin. Ya, ala muayyanin. Udah berarti sebenarnya bisa kulinya dihapus langsung ke as-sadiqu ala katsirin. Kenapa? Karena as-sadiqu ala katsirin ini sifat sekaligus tafsir terhadap kulli, ya. Yang itu yang hakim tadi itu kita klaim juga kepada Jawad. Ditakwilkan. Bukan diklaim. Ditakwilkan. Tapi mentakwilnya tuh seakan-akan kita klaim juga. Bukan, justru musyabbah bihi diklaim masuk ke afrodnya si hatim. Tapi hatimnya udah diubah, bukan hatim yang untuk syaksun muayyan. Nanti kita ulangi lagi. Artinya Zaid qaim qadiyah sadiqah. Qadiyatun sadiqah berarti apa? Dia yatahaqqaq fil kharij. Memang ada zaidnya berdiri di luar. At-tahaqquk itu artinya terrealisasi. Ya, yang pertama as-sidqu yang pertama biasanya kalau dalam mantik kalian temukan di bab tasawurat. As-sidqu yang kedua kalian temukan di bab tasdiqat.
sodik itu ketika terletak dalam jumlah kita atau Apa? Kita bilang ja'a Zaidun. Kita bilang apa? Ja'a Zaidun itu qadiyatun shadiqah. Berarti apa? Berarti penisbatan maji kepada Zaid itu benar. Ya, kalau misalnya Zaidnya guring, kita bilang ja'a Zaidun. Berarti apa? Itu laisat qadiyah shadiqah. Kayak gitu. Masih bingung. mengklaim qadiyah sodikohnya siapa? Yang mengklaimnya berdasarkan waqi'. Ya, berdasarkan waqi'. Tahakkuk tuh fil kharij. Berarti apa? Fil waqi'. Ya. Pada kenyataannya benar apa enggak? Ya kan? Pada kenyataannya benar apa enggak? Udah belum? Saya hapus ya. Ya, muskilahnya datang ketika para ulama yang menulis ilmu balaghah itu mereka berbeda tentang isim jins. Ya, ini belum selesai definisinya. Ya. Kita masuk ismul jinsi. Ya, menurut nahwiyin, ya, indan nuhat, itu adalah an-nakirah. Ya. Ismul jinsi indan nuhat itu adalah an-nakirah, ya. Ya. Menurut nahwiyin, ismul jinsi itu adalah nakirah, ya. Nakirah itu lihat kata-katanya ma yasduqu lagi, ya. Ma yasduqu ala afradin syai'in ghairi muayyan. Ya, ketika kita bilang rajul itu yasduq ala ini, ala ini, ala ini tanpa muayyan. Ya, walaupun ada satu orang kita bisa bilang rajul. Ya, ada dua orang kita bilang rajul ada, ya. Ada rajulnya. Berarti apa? Dia ghairu muayyan, tapi apa? Syai'. Ya, tersebar. Nah, itu nakirah namanya, ya. Nah, yang nakirah ini bisa jamid, ya, lapasnya, ya, bisa mustaq, ya. Yang jamid, ya, itu misalnya bisa seperti asad. Ini jamid, ya kan? Bisa seperti ya ismu ma'nan. Ya, ismu ma'nan itu contohnya misalnya ya semua masdar, ya, al-qatlu, ya, al-bukhlu misalnya. Itu ismu ma'nan. Ya. Di sebagian buku balaghah asad ini dinamakan isim jins. Pusing kan? Anak tahqiq masalah ini lama bacanya, ya. Di sebagian buku balaghah bilang asad yang di sini itu ismu jinsin. Kenapa? Karena dia yasduqu ala katsirin, ya kan? Karena dia yasduqu ala katsirin. Nah, bedanya apa katanya? Bedanya ismu jinsin yang asad di sini dengan ismu ma'nan di sini. Ismu jinsin di sini dia lahu afradun fil kharij. Ya, lahu tahaqqukun fil kharij. Asad, ketika kita bilang asad, asadnya itu ada di luar. Ya, fil kharij emang ada asadnya. Ketika kita bilang insan, insannya ada di luar. Ya, tapi ketika kita bilang al-qatlu, pembunuhannya ada nggak di luar? Cuman ada maknanya. Ya, makna pembunuhan. Ya, al-bukhlu ada maknanya. Ya, tapi orangnya nggak ada. Ya kan? Orangnya nggak ada. Nah, itu bedanya ismu ma'nan dengan ismu jinsin di sini. Tapi biar kalian nggak bingung langsung nggak usah bilang ismu jinsin di sini. Bilang aja asad, misalnya contohnya adalah el-insan. Ya, jamid yang
yang bukan masdar, gitu aja enaknya. Ya. Ya. Ya, kemudian yang mustaq, ya, yang mustaq banyak, ya. Saya kasih 2 contoh. Misalnya dharib. Ini kan mustaq. Ya, dharibun. Isim fa'il. Itu kan mustaq daripada masdar. Ya, mustaq daripada masdar, maksudnya darbun. Ya, makanya masdarnya masuk jamid, ya kan? Masdar tuh enggak berubah-ubah. Ya, yang berubah. Tapi dia bisa berubah jadi isim fa'il, ya, bisa jadi isim maf'ul, madrub misalnya. Nah, ini namanya mustaq, ya. Ini ismul jinsi inda nahwiyin, ya. Kalau kita bilang, ya, berdasarkan ini, ya, kita bilang bahwa isti'arah asliyah itu adalah isti'arah yang lafzun musta'arnya adalah ismul jinsi, ya kan? Isti'arah asliyah itu adalah isti'arah yang lafaz musta'arnya adalah ismul jinsi. Kalau kita artikan itu adalah ismul jinsi inda nuhat, maka muskilahnya di mana? Muskilahnya ketika kita bilang ismul jinsi itu adalah nakirah, di sini benar. Nih. Ya, yang jamid ini benar. Ini memang isti'arah asliyah di sini. Ya. Tapi di mustaq, ya, di mustaq ini isti'arahnya isti'arah tabaiyah. Muskilah, ya kan? Paham enggak muskilahnya? Ya kan? Kita bilang apa? Ya, kita ulangi. Kita bilang ismul jinsi, ya, itu adalah isti'arah, bukan ismul jinsi. Isti'arah asliyah itu adalah isti'arah yang lafaz musta'arnya. Lafaz musta'ar, ingat kan? Lafaz musta'ar itu adalah lafaz musyabbah bihi yang digunakan dalam isti'arah, ya. Kalau lafaznya itu adalah ismul jinsi, maka dia isti'arahnya isti'arah asliyah. Tapi kalau lafaz musta'arnya itu isim mustaq atau fi'il atau huruf, maka isti'arahnya tabaiyah. Lalu kita artikan ismul jinsi menurut nuhat. Menurut nuhat ismul jinsi itu nakirah. Ya, nakirah itu mencakup jamid, mencakup mustaq. Ya kan? Mencakup jamid, mencakup mustaq. Ya. Maka ketika kita bilang isti'arah asliyah itu ismul jinsi, berarti apa? Berarti isim mustaq itu masuk. Ya, masuk ke asliyah, padahal dia adalah tabaiyah. Berarti apa? Berarti definisinya ghairu mani'in. Ya, dia tidak melarang, ya, dia tidak melarang ini masuk ke dalam definisi, padahal nggak boleh. Ya, itu harus di luar. Itu inda nuhat. Ya. Ya, kemudian ya, ismul jinsi indal bayaniin. Ya. Bayaniin itu yang ilmu bayan. Ya, indal bayanin, ya, isti'arah asliyah itu ya, al asliyah itu terjadi di ismul jinsi. Ya. Ya, ismul jinsinya adalah al ismu as-sadiq ala kathirin, ya, al-ghair al-mushtaq walau ta'wilan. Nih, ini indal bayanin, ya. Indal bayanin, ya, ismul jinsi itu adalah al-ismu as-sadiq ala kathirin, ditambahi kata-kata al-ghair mushtaq. Ghair mushtaq berarti apa? Mengeluarkan, ya, yang mushtaq ini. Berarti apa? Yang ini aja. Ya. Nih yang masuk. Yang jamid yang dia bukan masdar, atau yang jamid yang isi makna atau masdar. Itu aja yang masuk dalam isti'arah asliyah, ya. Ya. Itu ismul jinsi indal bayanin. Ya. Kita belum masuk muskilahnya. Ini baru satu muskilah. Ya. Ya, muskilah pertama nanti apa? Muskilah pertama nanti Syekh Dardir menggunakan isim jins yang beliau maksud adalah isim jins indan nuhat, bukan isim jins indan nahwi, indal balaghiyin atau indal bayanin. Ya. Kalau indal bayanin udah selesai.
Ya, yang ini. Al-ismu as-sadiq ala kathirin al-ghairil mustaq walau ta'wilan. Ya, maka yang masuk cuman al-jamid ini. Yang jamid bisa ya yang bukan masdar atau masdar. Ya. Oke, ini asliyah. Kemudian isim jins selesai. Kemudian yang tabaiyah di mana terjadinya? Ya. Ya, yang tabaiyah. Nih di sini kita menggunakan kata-kata al-ism. Ya, di tabaiyah kita menggunakannya kata-kata al-lafzu. Ya, kenapa? Karena di tabaiyah bukan hanya isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, makanya kita gunakannya al-lafzu. Ya, al-lafzu as-sadiqu ala kathirin. Ya. Al-mustaq. Ya. Tadi ghair, kita ganti al-mustaq supaya ini masuk ke dalam ya, yang apa namanya? Yang isim jins bagian mustaqnya masuk ke dalam istiarah tabaiyah al-mustaq walau ada enggak walau ta'wilannya? Ya, walau ta'wilan. Ya. Ya, bentar. Di tabaiyah enggak ada takwil. Karena tabaiyah itu di huruf dengan dan di fi'il, ya. Huruf dan fi'il itu enggak ada takwilan. Ya, al-lafzu as-sadiqu ala kathirin al-mustaqi tambah karena huruf enggak masuk di sini. Ya, tambah misalnya wal fi'li, ya. Wal harfi. Nah, sampai sini selesai di apa namanya? Istiarah tabaiyah. Istiarah tabaiyah itu terjadinya di sini. Di lafaz yang boleh terhadap individu yang banyak, kemudian lafaz itu mustaq, berarti maksudnya adalah ini. Dia bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, ya. Dan juga terjadi di dalam fi'il dan di dalam huruf. Itu istiarah. Kalau lafaz musta'arnya diambil dari 3 itu, ya, mustaq, fi'il dan huruf, maka dia adalah tabaiyah. Kalau dia diambilnya dari isim jins yang endal bayanin, yaitu al-ismu as-sadiqu ala kathirin al-ghairil mustaq, ya berarti isim jamid, ya. Itu adalah istiarahnya istiarah asliyah, ya. Kalau dirisalah samarkan dia, ininya gampang, ya. Dia cuman bilang al-kulli al-jamid. Ya, bahasanya udah selesai sampai sini. Ya, al-kulli al-jamid. Udah, al-kulli al-jamid maksudnya ini. Selesai. Ya, istiarah asliyah itu terjadinya di lafaz kulli yang jamid. Ya, yang jamid itu bisa dia bukan masdar atau dia masdar. Ya, yang bukan masdar seperti asad, insan. Ya, itu kan jamid tapi bukan masdar. Ya. Yang masdar berarti ismu makna al-qatl, al-bukhul. Nah, itu terjadinya adalah istiarah asliyah. Tapi kan ibarat musannif di sini menggunakan ismul jinsi, dan ketika menggunakan ismul jinsi yang diinginkan adalah ismul jinsi dan nuhat. Itu yang jadi masalah. Ya. Ya, gimana, pusing nggak? Tapi mafhum nggak? Bian, apa diulangi? Oke, kita ulangi. Ya, ismul jinsi dan nuhat itu sama dengan an-nakirah. Ya, dalam nahwu ismul jinsi itu samanya adalah an-nakirah. Ya, nakirah itu ada yang jamid. Ya, yang jamid itu yang lafaznya nggak bisa diubah-ubah. Ya, ada yang jamid, ada yang mustaq. Mustaq itu lafaznya dia far'un, dia diambil dari lafaz asli. Lafaz aslinya adalah masdar, ya kan? Nah, itu ismul jinsi. Ya, kalau kita katakan apa? Istiarah asliyah itu terjadinya ketika lafaz musta'arnya adalah ismul jinsi. Nah, kalau kita artikan ismul jinsi di situ adalah ismul jinsi yang menurut nuhat, ya, maka yang mustaq ini kan ismul jinsi menurut nuhat. Berarti mustaq di sini adalah istiarah asliyah. Ya, padahal bukan itu maksud bayanin. Karena maksud bayanin yang mustaq, semua yang mustaq itu adalah istiarah tabaiyah. Ya, berarti apa? Berarti definisi ismul jinsi dan nuhat itu lebih luas daripada definisi ismul jinsi endal bayanin. Ya, menurut bayanin ismul jinsi itu cuman isim saja. Berarti apa? Fi'il keluar, huruf keluar, ya. Isim as-sadiq ala kathirin al-ghairil mustaq, berarti yang mustaq dan nahwiyin itu keluar, ya kan? Walau ta'wilan, ya, walau ta'wilan untuk memasukkan isim, memasukkan alam, ya, alam syakhs. Nah,
kalau seperti itu, ini udah selesai makna isim jinsi Kalau kita mendefinisikan ismul jinsi indal bayanin seperti ini, berarti apa? Selesai maknanya. Ya, ketika kita datangkan isti'arah asliyah, dia berupa isim dan isimnya itu bukan mustaq, ya, maka dia isti'arahnya adalah isti'arah asliyah, ya. Kemudian yang tabaiyah terjadi di mana? Yang tabaiyah terjadinya di lafaz, ya, bahasanya lafaz karena dia lebih umum daripada isim, ya. Dia bisa isim, dia bisa fi'il, dia bisa huruf, ya. Ya, atau sederhananya dia di isim mustaq, fi'il dan huruf. Itu istiarahnya tabaiyah. Ya, istiarah tabaiyah itu al-lafzu as-sadiqu ala katsirin al-mustaq, ya, wal fi'li wal harfi. Ya. Sederhananya istiarah tabaiyah itu terjadi di lafaz mustaq, di fi'il dan di huruf, ya. Di fi'il dan di huruf. Ya. Oke, yang penting bisa membedakan dulu. Isim jins inda nuhat itu lebih umum daripada isim jins inda al-bayaniyin. Bagi yang membedakan, ya, kadang para ulama itu ketika mereka menyebutkan isim jins, mereka bilang ini isim jins indal bayaniyin. Tapi kadang mereka nggak membedakan. Mereka bilang apa? Isim jins inda nuhat itu adalah isim jins indal bayaniyin. Itu yang membuat muskilah. Karena para ulama kadang membedakan, kadang tidak membedakan. Nah, di sini Syekh Dardir mengikuti Syekh Khatib Al-Qazwini yang tidak membedakan. Ya, mereka tidak membedakan. Ya, isim jins indal bayaniin itu adalah isim jins indan nuhat. Ya, makanya nanti mereka perlu kait untuk mengeluarkan yang al-mustaq itu. Ya. Oke, mafhum ya? Ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau yang atasnya udah siapa? Yang mana? Yang atas ismul jinsi as-sadiqu ala katsirin yang dipakai di buku. Syarih dia ikut yang umum, yang ikut nuhat. Tapi itu belum selesai. Ya. Berarti ini dari Tuhan. Ya. Jadi ismul jinsi menurut bayannya itu isim yang mengandung mustaq. Ya, isim jamid. Al-jamid al-kulli. Lalu makanya al-jamid al-kulli udah selesai. Ya. Dari salah Samarkandiyah pakainya itu al-jamid al-kulli. Ya, isim jins ditafsirkannya al-jamid al-kulli. Selesai. Kalau al-lafzu di tabaiyah itu maksudnya isim mustaq, fi'il sama harf. Ya.
Kita mau baca apa kasih contoh dulu? Oke, kita masih kasih contoh dulu biar bayang. Ya, ketika kita bilang ya di sini, ketika kita bilang ya ra'aitu asadan, ya, contoh tuh satu aja biar nggak pusing. Ya, fil hammam. Nih kata-kata asad ini jamid apa mustaq? Ya, kita tahu dia jamid karena dia memang tidak diambil dari masdar. Ya, memang tidak diambil dari masdar. Nah, ketika kita bilang ya di sini kita langsung mentasbihkan ar-rajul. Ya, kita langsung mentasbihkan ar-rajul asy-syuja' dengan makna asad yaitu al-hayawan. Ya, al-hayawan al-muftaris. Nah, di sini ya istiarahnya langsung. Ketika kita istiarah tasbihnya langsung. Yang kita tasbihkan memang ar-rajul asy-syuja' dengan makna asad yaitu hayawan muftaris. Tasbihnya langsung di situ. Ya, terjadi tasbihnya di situ. Ya. Setelah tasbih baru iddia, ya. Ketika kita iddia, ya. Kita berarti apa? Kita mengklaim bahwa rajul asy-syuja' itu min jinsi hayawan muftaris, ya. Asad ini dia kulli apa juz'i? Kulli kan, dia sudah lafaz yang umum. Ya, lafaz yang bisa mencakup afrad yang banyak. Ya, dia boleh punya afrad banyak. Ya udah, karena dia boleh punya afrad banyak, kita tidak perlu mentakwilkan. Ya. Maka dia lafaz kulli yang tidak perlu takwil karena dia banyak. Berarti apa? Berarti kita bisa memasukkan satu orang insan ke dalam afrad asad, ya kan? Karena dia banyak. Udah, setelah itu baru itlaq. Nah, itu di istiarah asliyah, ya, yang tanpa takwil. Ya. Kalau yang dengan takwil, misalnya contohnya hatim. Ya, hatim tadi ya. Oke. Yang tanpa takwil, dah. Kemudian yang dengan takwil. Ya, misalnya apa? Ya. Dah, pakai ra itu aja biar nggak pusing. Ya, ra itu hatiman. Ya, yu'ti misalnya. Ya. Ya, hatiman. Itu hatiman yu'ti. Nah, di sini apa? Di sini ya, misalnya yang kita lihat sebenarnya adalah Abdullah. Ya, qarinahnya haliyah misalnya. Karena yang lewat adalah Abdullah. Berarti apa di sini? Tasbih. Ya, pertama kita mentasbihkan Abdullah dengan hatim. Nah, kalau tasbih itu boleh orangnya berbeda. Walaupun dia sendirian, kita boleh mentasbihkan, ya kan? Tapi kalau klaim dukhul, ya iddia, ini berarti apa? Berarti hatimnya itu harus punya afrad, ya enggak? Nah, kalau tasbih boleh, kita menyerupakan dengan sesuatu yang satu, itu boleh. Tapi kalau di istiarah nggak bisa. Di istiarah karena kita ada klaim ittihad, ya klaim dukhul. Ya maka apa? Maka kita takwilkan dulu hatimnya di sini. Ya di sini kan hatimnya sendirian. Ya hatim yaitu hatim at-ta'i. Ya. Nah, udah kita takwilkan hatim di sini. Ya. Karena dia punya sifat pemurah, ya, maka kita takwilkan hatim di sini maksudnya adalah setiap hatim berarti seakan-akan dia mempunyai dua afrad. Ya, afrad yang pertama adalah hatim al-ma'ruf, ya, atau al-haqiqi. Ya, hatim al-ma'ruf dengan ya setiap manusia yang ya al-jawad. Nah, setelah kita takwilkan baru kita bisa iddia. Berarti langkah keduanya adalah takwil. Ya, takwil bahwa hatim itu adalah hatim yang bermakna jawad. Kemudian baru kita bisa klaim iddia, ya. Kita mengklaim bahwa Abdullah itu min jinsil hatim. Ya, kemudian baru itlaq hatim ala Abdullah. Nah, itu kan istiarahnya langsung terjadi. Ya, langsung terjadi di situ. Ketika kita mengistiarahkan rajulun syuja' dengan asad, kita langsung ya ustu'ira labzul asad li rajuli syuja'. Ya. Ya, supaya paham coba bedanya ketika ya istiarahnya
fi'il, ya. Istiarahnya di fi'il misalnya. Ketika istiarahnya di fi'il. Ya, misalnya contohnya nataqat, ya, al-hal bikadza, ya. Kalian punya teman, ya, punya teman datang, teman tuh duduk aja, dia nggak ngomong apa-apa, ya. Kemudian kalian tahu, ya, oh ini teman ini lagi sedih, dia lagi punya banyak masalah. Dari mana kalian tahu? Kalian bilang nataqat haluhu atau nataqat haluha, ya. Keadaannya menyampaikan kepada saya. Ya, keadaannya menyampaikan kepada saya bahwa dia sedang sedih. Ya, kata-kata nataqat, ya, an-nutqu itu harus dari al-insan. Ya, hal tuh nggak bisa ngomong. Ya, keadaan seseorang tuh nggak bisa ngomong. Berarti apa? Berarti menisbahkan an-nutqu kepada hal, ya, itu isti'arah takhyiliyah. Ya, isti'arah takhyiliyah. Apa? Ya. Oke. Ya. Nataqat al-hal. Nih, berarti apa kita bilang? Ya, berarti menunjukkan di kata nataqat itu ada isti'arah, ya kan? Nah, ada isti'arah, ya. Maksudnya apa? Maksudnya nataqat itu adalah dalat, menunjukkan. Ya, keadaannya menunjukkan. Kalau dilalah kan lebih umum. Dilalah itu ada dilalah wad'iyah, ada dilalah lafziyah. Ya, ada dilalah yang ghairul lafzi. Ya, yang ghairul lafzi seperti hal misalnya keadaan. Berarti apa? Berarti nataqat di sini adalah isti'arah daripada kata dalat, ya. Tapi kita tidak bisa langsung bilang subbiha nataqat, ya, bidallat atau subbiha dalat binataqat. Enggak bisa. Kenapa? Karena fi'il itu punya hadas dan punya zaman, kemudian dia punya nisbah antara hadas dan zaman ini kepada fa'il. Ya, setiap fi'il itu pasti ada fa'ilnya, ya kan? Pasti ada hadasnya, pasti ada zamannya. Yang ini, ya, zaman dan fa'il ini berubah-ubah. Ya, sesuatu yang berubah-ubah itu kita tidak bisa menyerupakan. Ya, kita serupakan dengan dalat yang lainnya misalnya zamannya beda, nggak bisa. Nah, maka kita tidak boleh langsung mengistiarahkan nataqat kepada dalat, ya. Karena apa? Karena fi'il itu berubah-ubah, ya. Kalau huruf nanti, karena huruf itu dia tidak punya makna fi nafsiha, ya, maka tidak boleh diserupakan, ya. Maka berarti apa? Maka istiarah namanya istiarahnya bukan asliyah, tapi tabaiyah. Kenapa? Karena yang diistiarahkan, yang ditasbihkan bukan nataqat kepada dalat, tapi yang ditasbihkan apa? Syubbiha. Ya, kita pilih tasbih dulu. Ya. Masdarnya kita ambil ad-dilalah. Ya, kalau masdar kan tetap. Ya, syubbiha ad-dalalah bi. Ya, dalalah itu boleh dibaca 3. Boleh dilalah, dalalah dan dulalah. Ya. Ya. Syubbiha ad-dalalah bin nutqi. Nah, setelah syubbiha dalalah bin nutqi baru iddia. Pertama tasbih, yang kedua iddia bahwa dalalah itu min jinsi an-nutqi. Mana yang lebih kuat? Orang itu misalnya apa? Kalau kawan marah itu lebih kuat kawan yang langsung ngomong atau yang diam-diam? Lebih menyampaikan pesan kawan yang diam ketika dia marah, misalnya dia punya masalah di rumah sama teman misalnya, ya. Menyampaikan pesan kepada kawan itu lebih jelas dia dengan ngomong menyampaikan saya marah atau dengan cara dia diam-diam ngambek di rumah? Ya kan? Lebih kuat ngomong kan? Makanya apa? Kita bilang syubbiha adalah binutqi. Karena anutku itu lebih kuat, ya. Dia menyampaikan pesannya lebih sampai, ya kan? Daripada ngambek. Ya. Ya. Syubbiha adalah binutqi. Nah, setelah syubbiha adalah binutqi, berarti apa? Kita boleh tasbih di sini. Kenapa? Karena nutkun itu lebih kuat daripada dilalah, ya. Setelah itu baru kita iddia bahwa dilalah itu, ya, sama kuat dengan an-nutku. Nah, setelah dia sama kuat dengan nutku baru itlaqu an-nutqi, ya, ala ad-dilalah. Ya, ala ad-dilalah.
Sampai di sini isti'arah asliyah, ya kan? Sampai di sini isti'arah aliyah. Kemudian setelah itu baru kita ambil di sini summa ya ustuqqa. Ya, diambil, ya dipecahkan. Ustuqqa minan nutqi. Ya, minan nutqi nataqa fi'ilnya. Ya, maka dia dinamakan isti'arah tabaiyah. Kenapa? Karena dia mengikuti isti'arah masdarnya. Ya, isti'arahnya terjadinya di masdar aslinya. Ya, tapi karena fi'il dengan fi'il itu tidak bisa ada isti'arah, ya, maka dia isti'arahnya kita masdarkan. Setelah jadi masdarnya baru diambil dari masdar itu fi'ilnya. Ya, maka dia dinamakan isti'arah tabaiyah. Ya, makanya dinamakan tabaiyah. Dia tidak langsung. Ya. Makanya apa? Makanya isti'arah tabaiyah itu selalu di mustaq. Ya, karena apa? Mustaq itu perlu isti'arahnya di masdar. Ya, misalnya apa? Kita bilang darib. Ya, darib itu ada zat, ada orangnya, kemudian ada hadasnya. Kalau ada hadas berarti ada zaman, ada apa-apa. Nah, dan itu dia ya karena ada nisbah, maka dia tidak tetap. Ya, sesuatu yang tidak tetap itu tidak bisa ditasbihkan, diisti'arahkan. Ya. Ya, di sini ada syair bagus. Nah. Ini sering biasanya kalau di nahwu bab kalam pertama disebutkan. Ya. Apa namanya? Bait ini. Catat dulu kah? Semua isim mustaq itu dimasdarkan. Ya, istiarahnya di masdar dulu. Tasbihnya di masdar sampai terjadi istiarah asliyah, baru kita jadikan istiarahnya tabaiyah. Kalau isti'arah itu di mana? Isti'arah itu fil lafzi. Kalau majaz itu fil isnad. Ya, fil isnad. Ya, majaz fil isnad, majaz akli itu fil isnad, di isnadnya. Jadi dalam satu kalimat itu kadang ada majaz aklinya, ada isti'arahnya. Ya, makanya isti'arah makniyah justru karinahnya adalah isti'arah makniyah karinahnya adalah isti'arah takhyiliyah yang merupakan majaz akli. Jadi membedakannya di lafaznya. Ya, kalau isti'arah itu di lafaz. Ya, isti'arah itu di lafaz natakatnya. Ya, kalau majaz akli itu menisbahkan natakat kepada hal. Apa? Ya. Melihatnya dari sisi yang berbeda. Kalau kita melihat dari lafaz natakatnya, di sini ada isti'arah. Kita melihat natakat itu disandarkan kepada hal, di situ ada majaz akli. Ya. Makanya ada ungkapan apa? Nikatul balaghiyah la tatazaham. Ya, nikat itu bahasanya. Poin-poin balaghah itu la tatazaham, dia enggak macet sama tatazaham itu apa? Tidak saling tumpang tindih. Ya, kadang ada satu kalimat kita bisa bilang itu ada isti'arah di sana, ada majaz akli, tapi melihatnya apa? Melihatnya dari berbagai sisi. Ya.
Ya, udah belum? Kenapa? Sebenarnya fi'lu itu mustaq gitu. Ya. Dia sudah masuk ke lafzu. Karena kalau kita bilang bisa sebenarnya ketika kita bilang al-mustaq kemudian langsung ke wal lahrufu, tapi ketika disebutkan itu lebih memperjelas. Karena ketika kita bilang mustaq takutnya orang ngira mustaq yang ini aja. Yang nakirah mustaq ini, yang darib dan madrub ya. Fi'il itu sebenarnya mustaq juga. Ya. Biasanya zikrul am. Ya, zikrul khas ba'dal am itu litanbih. Kita menyebutkan sesuatu yang umum, kemudian kita sebutkan sesuatu yang khusus. Nah, itu litanbih. Ya, entah dia punya kelebihan apa, kita sebutkan. Ya, zikrul khas ba'dal am. Tadi zikrul khas ba'dal am. Zikrul khas ba'dal am. Zikrul am ba'dal khas. Biasanya apa? Ini bahasanya di ilmu ma'ani. Iya, di ilmu ma'ani. Apa salah satu ininya? Salah satu faedahnya. Lupa saya apa faedahnya. Tapi ada. Ya, kita menyebutkan yang khas dulu, baru yang am. Dalam buku biasanya kayak gitu. Ya, kalau kita misalnya apa? Di dalam kitab beliau merincikan, setelah merincikan di ujungnya wa khulasatul kalam. Ya, wa khulasatul kalam ini. Ya. Berikan kesimpulan. Tapi Allah alam apa ininya. Ada beberapa nikat balaghiyahnya ketika disebutkan seperti itu. Ya. Ya. Udah ya? Oke, isti'arah asliyah itu kenapa dinamakan asliyah? Ya. Karena tadi ketika kita buat isti'arah, kita tidak perlu membangun dia dari isti'arah yang lain. Ya, dia berdiri sendiri, ya kan? Nah, makanya al-aslu itu artinya apa? Al-aslu tulis ya. Al-aslu itu ma buniya alaihi ghairuhu. Ya. Al-aslu itu adalah ma buniya alaihi ghairuhu. Dia yang jadi asas. Nah, itu al-aslu yang di sini. Nanti al-aslu itu banyak maknanya, ya. Di usul fikih itu ada 4 atau 5 makna al-aslu. Ya, ada al-aslu maknanya ad-dalil. Ya, ketika wal aslu hadza maksudnya adalah ad-dalil. Ada namanya al-aslu itu al-maqis alaihi. Ya, al-maqis alaihi yang dikiaskan. Ya, yang dikiaskan. Ya. Ada al-aslu yang bermakna ma buniya alaihi ghairuhu. Yang diinginkan di situ adalah yang itu. Kenapa? Karena isti'arah tabaiyah itu dia berdiri sendiri. Dan di isti'arah asliyah itu dia berdiri sendiri. Dan di isti'arah asliyah itu nanti dibangun isti'arah tabaiyah. Ya. Isti'arah tabaiyah. Isti'arah tabaiyah itu far'un. Ya kan? Far'un itu adalah ma yubna ala ghairihi. Ya, makanya dinamakan satunya asli, satunya tabaiyah. Ya. Karena apa? Karena isti'arah tabaiyah dibangun di atas isti'arah asliyah. Jadi tidak bisa langsung isti'arah tabaiyah, isti'arah asliyah dulu selesaikan. Setelah selesai isti'arah asliyahnya baru diambil dari isti'arah asliyah itu ya lafaz isti'arah tabaiyahnya. Ya. Itu bedanya.
Ya, nih baitnya. Ya. Asyarat bitarfil aini khifata ahliha isyarata mahzunin ya walam tatakallami ya fa'aiqantu anna tarfa qad qala marhaban wa ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami. Ya, di mana di mana istiarahnya? Di mana istiarahnya? Ya. Makna baitnya apa? Ya, asyarat ya. Dia mengisyaratkan ya. Bitarfil ain, taraf tuh ini ya, biji mata apa dengan kelopak mata ya. Bitarfil aini ya, dia mengisyaratkan dengan kelopak matanya. Khifata ahliha, kenapa dia nggak ngomong, cuma mengisyaratkan dengan kelopak matanya. Khifata ahliha, karena dia takut dengan keluarganya. Ini kisahnya laki-laki datang ke rumah ya, calonnya gitu kan, datang ya, terus biniannya nih takutan ya. Asyarat bitarfil aini khifata ahliha. Tapi apa? Isyarata mahzunin. Ya, matanya itu mengisyaratkan dia sedang sedih, perempuan itu. Walam tatakallami, dan dia nggak ngomong. Nah, sedih, cuman mengisyaratkan saja. Tapi laki-lakinya apa? Laki-lakinya fa'aiqantu, laki-lakinya yakin. Fa'aiqantu kata laki-lakinya. Ya. Fa'aiqantu ya, anna tarfa, bahwa kedua kelopak matanya itu qad qala marhaban. Ya. Dia memang ya. 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 Ya, asyarat bitarfil aini khifata ahliha isyarata mahzunin. Ya, perempuannya sedih ya. Isyarata mahzunin walam tatakallami. Tapi laki-lakinya apa? Fa'aiqantu anna tarfa. Perempuannya memang enggak ngomong, perempuannya memang sedih gitu kan. Tapi laki-lakinya yakin. Ya, walaupun dia enggak bisa ngomong, walaupun dia sedih, laki-lakinya yakin anna tarfa, bahwa kelopak matanya qad qala marhaban. Kelopaknya yang mengucapkan marhaban wa ahlan wa sahlan, selamat datang bil habibil mutayyami. Ya, habibil mutayyami itu dengan kekasih yang tersandra karena cintanya. Ya. Ya. Di mana? Ya, di mana? Ini apa? Hakiki apa majazi? Ya, ini hakiki, asyarat. Mata itu bisa mengisyaratkan. Nah, isyarat itu bebas. Ya. Istiarahnya di sini. Ya, qad qala. Ya. Ya. Kelopak mata itu bisa nggak berbicara? Nggak bisa kan? Berarti di situ ada istiarah. Ya. Qala ini, ya, maksudnya adalah zahara. Ya, nampak dari kelopak matanya itu dia seperti ya tadi, hal kelopak matanya itu menunjukkan bahwa dia mengucapkan ya marhaban ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami. Ya. Tapi istiarahnya apa? Karena dia karena dia fi'il, istiarahnya bukan istiarah asliyah. Ya, berarti apa? Berarti istiarahnya adalah tabaiyah. Kita menyerupakan ya az-zuhur. Ya. Menyerupakan az-zuhur dengan al-qaul. Ya. Mana yang lebih nampak? Zuhur atau qaul? Ya, keadaan kelopak matanya atau ketika dia ngomong ahlan wa sahlan langsung gitu. Ya. Ngomong kan? Karena kalau keadaan itu walaupun 70% menunjukkan seperti qaul, tapi bisa aja disalahpahami, ya enggak? Iya kan? Ya. Ya, kalau dilalah itu langsung aja dilalah mutabaqah, itu kan jelas ngomongnya. Ya, az-zuhur dengan qaul. Ya, setelah itu apa? Setelah itu iddia. Ya, setelah iddia baru mengitlaq al-qaul, maksudnya adalah az-zuhur. Setelah itu baru diambil dari kata qaul qala. Ya, berarti apa? Setelah selesai istiarah asliyahnya baru diambil istiarah tabaiyahnya qala. Makanya dinamakan tabaiyah. Kenapa? Karena istiarahnya berdiri di atas istiarah asliyah. Istiarah asliyah dinamakan asliyah karena dia di atasnya berdiri istiarah yang lain, ya. Mafhum ya? Oke, gampang kan? Pokoknya kalau di fi'il, isim mustaq dan huruf, maka istiarahnya istiarah tabaiyah, ya. Kalau di isim jins, ya, isim jins yang bermaksud adalah al-jamid al-kulli, maka dia istiarahnya istiarah
isti'arah asliyah. Ya, setelah itu kita tinggal baca bukunya yang rumit. Ya. Berarti ini mirip kan lah dari maknanya tapi gitu ya. Kalau contoh di huruf Contoh di huruf nanti banyak. Kita dari selanjutnya aja. Karena huruf panjang. Kalau Imam Abdul Qahir bilangnya apa? Imam Abdul Qahir bilangnya isti'arah tabaiyah itu dia bisa terjadinya karena fa'ilnya, bisa terjadinya karena maf'ulnya, bisa terjadinya karena ya fa'il, maf'ul, atau karena muta'allaqat fi'ilnya. Ya. Kalau di fa'il misalnya apa? Misalnya kita bilang ya. Di sini kalau dia bilang qala, qalanya disandarkan kepada al-mar'ah misalnya. Dia jadi hakikah kan? Di situ qala dia isti'arah. Ya, qalanya isti'arah karena disandarkannya kepada at-tarfa. Ya berarti apa? Isti'arahnya tuh min haitsul fa'il. Karena dia disandarkan kepada at-tarfa. Ya, tapi kalau kita pengen artikan di situ at-tarfanya adalah mar'ah bisa nggak? Kalau kita bilang isti'arah bisa nggak? Kita bilang di awal lam tatakallami. Terus bilang dia qala, berlawanan kan? Ya, tarfa di situ. Ya, dan ketika kita bilang tarfa, pengen maksudnya adalah mar'ah, berarti apa? Itlaqul juz alal kul. Syaratnya apa? Syarat itlaqul juz alal kul. Harus ada maziduh ittisas. Masa perempuan dibilang kelopak mata doang? Ya enggak bisa kan? Ya, enggak bisa. Ya. Yang kita tuh malah bisa kebingungan si fa'ilnya ini yang kayak yang isti'arah. Contohnya? Bisa. Ya. Ketika kita bilang natakatil hal, bisa juga kita bilang halnya yang diserupakan dengan manusia. Ya, kemudian itlaqul manusia atas hal bisa. Ya. Berarti ini mirip maknanya apa? Mirip apa? Maknanya cuma ini jalannya di PL. Kalau makniyah memang disembunyikan. Kalau ini Kalau ini tersembunyi di masdar kan soalnya disebutkannya filmnya. ya. Dalam Hasyiah Ibnul Hajj terhadap Syekh Sarid Syarah Khalid Azhari, Hasyiah Ibnul Hajj. Jadi Syekh Khalid Azhari itu beliau buat kitab Nahwu, dan kitab Nahwunya itu lebih condong kepada madrasahnya Ibnul Hajib. Ya, madrasah Ibnul Hajib itu lebih menjadikan bahasa Arab itu sebagai alat untuk berpikir. Jadi bahasa Arab itu juga punya dua madrasah. Ya, ada madrasahnya Ibnul Hajib dengan madrasahnya Ibnu Malik. Ya, Ibnu Malik orang Andalus. Ya, madrasahnya Ibnul Hajib itu mereka menggunakan nahwu sebagai cara berpikir. Ya, dengan taklilat yang banyak. Ya, alasan harus ada ilah, harus ada ma'lul. Ya, kenapa alasannya ini, kenapa dinamai ini, kalau ini harus seperti ini. Itu madrasahnya Ibnul Hajib. Madrasahnya Ibnu Malik itu lebih kepada menjadikan bahasa sebagai bahasa sehari-hari, bahasa adabi, sastra. Ya, makanya syarah-syarahnya pun kadang syarah-syarahnya lebih sering menggunakan ya ketika menyarah ini seperti di fi qauli syair, seperti ini sampaikan syairnya. Nah, itu lebih menunjuk menambah zauq kita. Ya, tapi kalau madrasahnya Ibnu Hajib lebih kepada kaidah. Nah, syarahnya Ibnu Khalid, ya hasyiah terhadap Syekh Khalid Azhari, salah satunya hasyiah Ibnul Hajj. Ada hasyiah Ibnul Hajj, kemudian ada hasyiah Abin Najah.
Hasyah Abin Najah itu ngikut madrasahnya Ibnul Hajib, ya kaidah tulen, ya mantik tulen isinya. Kemudian yang mengikuti madrasahnya Ibnu Malik itu adalah Hasyah Ibnul Hajj, ya. Maka beliau biasanya setelah selesai menyarah, beliau kasih beberapa bait syair, ya 3 atau 4 atau 5. Nah, bait syair itu banyak yang serupa dengan ini maknanya, ya dalam kalam. Besok saya bawakan. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya saya bawakan. Jadi kita membaca itu asik gitu. Baca buku nahwu yang nulis itu para ulama, tapi mereka ngomong masalah itu tuh keren gitu. Ya. Ya. Itu madrasahnya Ibnu Hisham. Ya, mereka lebih ke langsung praktek kepada syair dan lain sebagainya. Kalau madrasah ya Ibnu Malik, ya Ibnu Hisham ngikutin. Madrasahnya Ibnu Hisham ngikutin. Jadi mereka ngomong bahasa Arab tuh ya udah bahasa Arab mahdun bahasanya, murni bahasa Arab tanpa ada masuk kaidah mantik dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika kita belajarnya Syekh Khalid Azhari, maka 2 hasyah itu menjadi tangga untuk langsung kalau mau langsung loncat ke alfiyah. Ya. Madrasahnya Abin Najah dengan madrasah Ibnul Hajibnya, kemudian Ibnul Hajj dengan madrasah Ibnu Maliknya, ya. Kadang setelah syarah beliau bahkan menyebutkan bait alfiyahnya. Ini yang disebutkan di dalam bait alfiyah, yang ini disebutkan bait alfiyahnya. Padahal syarahnya syarah Jurumiyah. Ya. Ya, udah belum? Oke, kita baca ya. Faslun fi taqsimil isti'arati ila asliyatin wa taba'iyatin, ya. In kana lafzul musta'aru lil musyabbah isma jinsin. Kemudian syarih mendefinisikan ismu jinsin itu sebagai huwa al-kulliyu as-sadiqu ala katsirin walau ta'wilan. Ini adalah ismu jinsin menurut nuhat, ya. Yang didefinisikan syarih ini adalah menurut nuhat, ya. Maka dari kata ismu jinsin itu berarti yang mustaq masuk, ya. Fayadkhulu al-alam al-mushtahar biwasfin. Ya, maka masuk alam al-mushtahar biwasfin. Fayadkhulunya dengan apa? Dengan kait takwil. Ya, dengan kata-kata walau takwilan kita bisa memasukkan nama yang masyhur dengan sifat. Kahatim al-masyhur biwasfi al-jud. Ya, seperti si Hatim. Fa innahu ay fa inna labzal Hatim. Ya, lafaz Hatim itu yu'awwalu. Nah, syaratnya apa? Bisa mentakwilkan. Syaratnya adalah biwasitati ishtiharihi bil jud. Kita boleh mentakwilkan karena dia masyhur, ya masyhur dengan jud. Ya, ketika orang sebutkan Hatim, yang teringat langsung kedermawanannya. Baru kita boleh mentakwilkan. Bi annahu maudu'un lil jawad. Nah, itu setelah ditakwilkan, ya. Kita takwilkan Hatim, kita takwilkan dengan bantuan kemasyhurannya terhadap kedermawanan. Kita takwilkan si Hatim itu seakan-akan adalah kedermawanan itu sendiri, ya. Beda dengan takwil dengan klaim dukhul, ya, beda. Ya, kalau takwil kita takwilkan lafaz Hatimnya itu seakan-akan lafaz Hatim itu dia punya afrad yang banyak, padahal dia cuma 1 afrad saja, ya. Seakan-akan, makanya takwil, ya. Sawaun kana huwa ar-rajulu al-ma'ruf au ghairahu, ay ghairahu minal kurama, ya. Au ghairuhu minal kurama. Ya. Ya, Hatim itu ditakwilkan sebagai Hatim yang ma'ruf, nama orang, atau orang lain, ya, yang karim, yang mulia juga, yang dermawan. Ya. Tetapi itlaquhu al-ma'hudi yakunu haqiqatan. Tapi ketika kita bilang ra'aitu hatiman, maksud kita adalah Hatim yang ma'ruf, itu artinya adalah haqiqah, ya, bukan majaz. Wa ala ghairihi yakunu majazan. Nah, tapi terhadap yang lainnya menjadi majazan. Majaznya adalah bil isti'arah. Ya, majaznya majaz bil isti'arah. Ya. Kama anna asadan, ya, sebagaimana juga asad yatanawalul hayawan al-muftaris war rajula asy-syuja'. Ya, begitu juga asad yang mencakup hayawan muftaris dan rajul syuja'. Ya. Lakin al-awwal haqiqatan watsani majazan. Ketika kita bilang asad, yang dimaksud kalau dimaksud hewan muftaris dia haqiqah, kalau dimaksud rajul syuja' dia majaz. Majaznya adalah majaz bil isti'arah. Fatajri fihi
al-isti'aratu hina idzin. Maka terjadi isti'arah di situ. Nahu ra'aitu al-yauma hatiman. Tapi yang kita maksud adalah ai rajulan jawadan. Nih ininya apa namanya? Ijra'atnya ya. Syabbaha hadzal rajul bihatim. Kita tasbihkan bahwa hadzal rajul bihatim. Ya. Wadda'a annahu fardun min afradihi. Nah, tapi sebelum iddia kita harus takwilkan dulu. Ya, di sini langsung disingkat oleh musannif ya. Kita takwilkan dulu bahwa hatim itu dia seakan-akan dia adalah hatim yang memiliki afrad banyak ya, hatim yang ma'ruf dan orang-orang yang jawad ya. Wadda'a annahu fardun min afradihi. Kemudian kita adakan klaim bahwa rajul karim tadi itu adalah seperti hatim ya, sama dengan hatim ya kedermawanannya. Kama fi iddi'ai anna rajulas syuja' min afradil hayawan al-muftaris ya. Setelah itu baru wastu'ira labzu hatim li hadzal rajul isti'aratan tasrihiyatan. Kenapa dinamakan isti'arah tasrihiyah? Karena lafzul musta'arnya adalah musyabbah bihi. Kenapa dinamakan asliyah? Karena lafzul musta'arnya adalah jamid yang ditakwilkan ya. Apa? Ya. Isim jamid yang ditakwilkan. Karena hatim kan ditakwilkan. Ya, berarti apa? Kita bisa bilang, terus kita bisa juga bilang ya, isti'aratan tasrihiyatan asliyatan mutlaqatan. Ya. Boleh? Kenapa disebutkan mutlaqah? Ya, karena dia tidak disertai dengan lafaz yang mulaim dengan musyabbah bihi atau mulaim dengan musyabbah. Ya. Melihatnya dari berbagai sisi. Ya. Walamma kana ya. Ini mulai masuk ya, mulai masuk di pembahasan ismu jinsin. Tadi kan ismu jinsinya indan nahwiyin. Ya. Walamma kana ismul jinsi yashmal al mushtaq. Ya. Berarti apa? Berarti ismul jinsi maksudnya adalah ismul jinsi yang indan nuhat. Yang yashmal mustaq, karena indal balaghiyin itu ismul jinsi bukan yang mustaq, enggak masuk ya. Walamma kana ismul jinsi yashmalul mustaq ma'annal isti'arah fihi tabaiyah. Ya, padahal isti'arah di mustaq adalah isti'arah tabaiyah. Fassarahu, maka musannif menafsirkan isim jinsin di situ biqaidihi dengan qaid faqala ai isman ghaira mushtaqin ya. Berarti apa? Berarti ya, berarti seakan-akan itu seperti ini. Ya. Seakan-akan ismul jinsi itu sama dengan isman ya, isim ghair al-mushtaq. Ya, isim jenis itu adalah yang dimaksud isim jenis di situ adalah isim ghair al-mushtaq. Ya, di sini ada muskilah lagi. Kita memang tadi apa? Menurut nahwu isim jenis di sini apa? Al-jamid dan al-mushtaq. Nah, kemudian kita tafsirkan bahwa isim jenis di situ adalah isim ghair al-mushtaq, berarti yang ini keluar. Ya enggak dengan tafsir ini. Tapi ada muskilah lagi. Dengan kata-kata isim ghairil mushtaq itu boleh al-jamid ya, boleh alam asyakhs. Ya, alam asyakhs itu nama orang. Ya, nama orang. Ya, Zaid misalnya. Zaid itu kan bukan mustaq. Dia isim, ya. Kalau isim berarti bukan huruf, bukan fi'il, ya kan? Ini masalah karena tidak ada satu orang pun yang mengatakan alam itu isti'arah. Isti'arah itu bisa terjadi di alam itu enggak ada. Kecuali yang ditakwilkan tadi. Ya kan? Nah, ini termasuk di sini alam. Ini muskilahnya di sini. Ketika beliau menafsirkan isim jins adalah isim ghair mustaq. Ya. Setelah lari dari muskilah ini, dapat muskilah baru. Ya. Ya. Belum.
Ya, oke ya. Fassarahu biqaidihi faqala ay isman ghaira mushtaqin. Ya. Padahal apa? Padahal kalau beliau bilang ya isma jinsin langsung tanpa menyebutkan kata-kata isman, isma jinsin ghaira mushtaqin itu enggak ada i'tirad lagi. Ya, kalau bilang ismu jinsin ghairi mushtaqin itu langsung alam tuh enggak masuk karena alam bukan isim jins. Ya, tapi beliau bilang mengulang kata-kata isim lagi. Paham nggak? Muskilahnya ketika beliau mengulang kata-kata isim. Ya, isim ghairi mustaq dengan kata-kata isim ghairi mustaq masuk alam syakhs. Ya, masuk alamus syakhs. Ya, padahal kalau beliau buang isimnya langsung bilang ya in kanal musta'aru isma jinsin ghaira mustaqin, udah selesai. Ya, alam jins enggak alamus syakhs enggak masuk karena dia bukan isim jins. Ya, tapi ketika beliau mengulang kata-kata isim, ya, maka masuk alam jins. Kenapa beliau mengulang kata-kata isim? Sini pembelaannya. Ya, ka'annahu qala. Ya, seakan-akan Imam Dardir mengatakan al-muradu bismil jinsi ghairul mustaq. Di situ enggak sebutkan beliau ism, ya. Ya, ka'annahu qala al-muradu bismil jinsi ghairul mustaq. Ya. Amma ismul jinsi al-mustaq fala takunul isti'aratu fihi asliyatan. Ya, yang isim mustaq itu tidak terjadi isti'arah asliyah tapi isti'arah tabaiyah. Nih terus walau qala, ya, andai musannif mengatakan ya in kanal musta'aru isma jinsin, ya in kanal musta'aru isma jinsin ghaira mustaqin kana akhsar wa audah. Padahal musannifnya Syekh Dardir, syarihnya juga Syekh Dardir. Ya. Apa? Taklikatnya juga Syekh Dardir. Ya, kadang ulama itu seperti itu. Ya. Berdatangkan i'tirad, ya. Tapi itu tujuannya apa? Tujuannya li faidatin, ya. Karena kadang dengan disalahkan suatu pembahasan di awalnya disalahkan, itu mendatangkan satu pembahasan yang mendatangkan teman-temannya yang lain. Ya, sehingga kita paham secara keseluruhan. Ya, banyak para ulama tuh di pembahasan awal itu sengaja disalahkan biar dengan kesalahan itu bisa mendatangkan permasalahan lain. Padahal permasalahan lain itu nggak masuk di bab itu, tapi didatangkan dengan cara menyalahkan itu. Ya. Ya, ini qala Syekh Dardir. Walau qala, andai musannif mengatakan, padahal kan beliau yang bikin matanya. Ya. Ya, tinggal dihapus matanya kan. Walau qala in kanal musta'aru isma jinsin ghaira mustaqin kana akhsar wa audah. Kalau musannif menggunakan ismu jinsin ghairi mustaq langsung mengatakan seperti itu tanpa mengulang kata-kata isim, ya. Musannif kan mengulangnya dengan kata-kata isim kan? In kanal musta'aru isma jinsin ay isman ghaira mustaqin. Padahal coba kalau musannif mengatakan in kanal musta'aru isma jinsin ghaira mustaqin. Ya udah, maksudnya berarti apa? Isma jinsin ghaira mustaqin itu ini. Selesai. Ya, isma jinsin ghaira mustaqin. Tapi ketika beliau bilang in kanal musta'aru isma jinsin, berarti isma jinsin itu ada jamid, ada mustaq. Kemudian enggak, maksud isma jinsin itu adalah isim ghairi mustaq. Maka dengan kata-kata isim yang baru itu masuk alamus syakhsi. Ya. Ya. Ini alasannya kenapa beliau memasukkan isim, ya. Wa ka'annahu qasada bitafsiri taqyidu ibarat at-talkhis. Ya, talkhis itu karangannya Imam Khatib Al-Qazwini. Ya. Ya. Li'annahu atlaqa ismal jinsi. Ya, karena Imam Khatib yang menggunakan kata-kata ismal jinsi itu. Ya. Imam Khatib apa? Maksudnya apa? Ya. Imam Khatib ketika mendefinisikan isti'arah asliyah itu adalah isti'arah yang terjadi di ismul jinsi. Gini aja, tanpa ada kait tambahan ghaira mustaqnya. Nah, makanya Syekh Dardir mendatangkan kata-kata isman ghaira mustaq itu seakan-akan
supaya memberi kait. Karena kalau ismul jinsi masuk ini kan, masuk yang mustaq. Nah, padahal kenapa Imam Qazwini itu tidak memasukkan kait ghairil mustaq? Ya, karena menurut Imam Qazwini isim jins itu bagi beliau adalah isim jenis yang endal balaghin. Ya, Imam Dardir mengikuti Imam Samarkandi dalam risalah Samarkandiyah memaksudkan ismul jinsi itu adalah ismul jinsi endan nuhat. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya mustalahat nahwu itu sama dengan mustalahat balaghah. Kalau bisa mustalahat itu disatukan, jangan dibeda-bedakan. Ya, tujuannya seperti itu. Tapi yang jadi muskilah ketika yang satu menafsiri ismul jinsi di sini adalah ismul jinsi endal balaghin, yang satu menafsiri ismul jinsi di sini adalah ismul jinsi endan nahwin. Ya, Imam Qazwini ketika tidak mengasih kait benar. Karena beliau maksud adalah endal balaghin. Endal balaghin itu ya udah ini aja, al-jamid al-kulli, selesai. Ya, ketika disebutkan ismul jinsi ada al-jamid al-kulli. Berarti apa? Enggak perlu kait lagi kan? Karena maksud ismul jinsinya adalah memang al-jamid al-kulli. Tapi endan nuhat, ismul jinsi itu mencakup ini, maka dikasih kait. Ya. Kata-kata isman ghaira mushtaqin itu tujuannya untuk mengasih kait dari ibarat talkhis. Ya, padahal ini kitab bukan mensyarah talkhis. Tapi kenapa beliau mendatangkan seperti itu? Ya, itu para ulama namanya tabarruk dengan ibaratil qaum. Ya, mereka sangat menghormati ibarahnya para ulama, maka digunakan sama persis ibarah para ulama. Tapi karena Syekh Dardir berbeda maksud isim jenisnya dengan maksud isim jenis daripada Syekh Khatib, ya makanya beliau tambah kait. Ya, paham enggak? Ya. Itu tujuannya tabarruk. Ya, mereka sangat menghormati. Pokoknya kalau ketemu ibarat para ulama, selama ibarat itu tidak bisa bisa tidak diubah, mereka akan pakai ibarat itu. Ya. Li'annahu atlaqa isma jinsi. Ya. Wa alaihi, wawunya ketinggalan di situ ya. Ya. Wa alaihi falau qala fit tafsir. Ya. Ini padahal kan yang mengomentari Syekh Dardir juga, aslinya beliau tahu kenapa beliau menyebutkan isman ghaira mustaq itu sebagai isyarat, ya, sebagai isyarat bahwa beliau menggunakan ibaratnya Syekh Khatib. Ya. Ai ghaira mushtaqin bihazfi isman kana abyan. Ya. Maka itu lebih jelas ya. Walaysa tafsiran li haqiqati ismil jinsi. Ya, bukan tafsir daripada kata-kata ini, kata-kata ai isman ghaira mushtaq itu bukan tafsir daripada. Nah, yang ini Ta'lilnya itu diambil dari ta'lil Risalah Samarkandi. Ya, Risalah Samarkandi itu bilang bahwa isim jenis di sini adalah isim jenis endan nuhat. Jadi seakan-akan zigzag gimana ya ininya. Ya. Pertama, kenapa beliau mendatangkan kata-kata isim jins? Apa namanya? Kata-kata isim di sini. Karena mengikuti Syekh Khatib Al-Qazwini. Padahal Syekh Khatib Al-Qazwini memaksudkan isim di sini adalah isim endal balaghin. Kemudian didatangkan takwil. Takwilnya menurut Imam Samarkandi. Imam Samarkandi memaksudkan isim jenis di sini adalah isim jenis endan nuhat. Paham nggak maksudnya? Jadi mendatangkan isimnya itu karena mengikuti Imam Qazwini. Imam Qazwini yang bilang bahwa isim jenis di sini adalah, padahal apa? Padahal nggak perlu. Ketika kita bilang kita mengikuti Imam Qazwini, kita nggak perlu ini, nggak perlu kait lagi. Karena menurut Imam Qazwini isim jenis itu ya udah jamid kulli saja, yang menurut balaghin. Ya. Ya. Berarti secara kasarnya seperti ini ya. Niat lafaznya itu mengikuti Imam Qazwini tapi beda maksudnya ya. Niat takwilnya itu mengikuti Imam Samarkandi tapi sebenarnya juga beda maksudnya. Ya, itu yang ingin disampaikan. Ya. Oke, kita baca. Ya, walaysa tafsiran li haqiqati ismil jinsi. Kata-kata ini, kata-kata ism ghairi mustaq itu bukan tafsir. Kalau tafsir berarti apa? Berarti isim jenis itu adalah isim ghairi mustaq. Itu maksudnya tafsir. Ya sama, isim jenis adalah isim ghairi mustaq. Kenapa? Kalau tafsir, makanya kayak gini jadinya. Kalau tafsir. Makanya tadi ini apa? Ini membantah i'tirad. Nah, bantahan i'tiradnya ini dari Imam Samarkandi. Ya. Wa illa, kalau kita samakan ya, definisi isim jins adalah isim ghairi mustaq, ya, la syamila alam syakhsi. Maka masuk alam syakhsi di situ, ya. Wala qaila bi annahu ismu jinsin. Ya, tidak ada orang mengatakan bahwa alam syakhs itu adalah isim jins, ya, bukan Imam Khatib, bukan Imam Samarkandi, bahkan bukan Syekh Dardir juga.
Wala bijarayanil isti'arati fihi. Ya, tidak ada juga yang mengatakan bahwa isti'arah itu bisa terjadi di alam jins. Ya, nama itu tidak bisa isti'arah kecuali illa bitakwil. Kecuali dengan ya, wa hadza tafsir. Tafsir ini asluhu lis Samarqandi. Ya, tafsir ini asluhu lis Samarqandi. Ya. Berarti apa? Ngambil lafaznya karena pengen memberikan takyid terhadap lafaz Imam Qazwini yang padahal tidak perlu takyid. Ya, lafaz tafsirnya tafsir dari Imam Samarqandi. Ya. Ya. Itu pengen menambah maklumah aja sebenarnya. Ya. Kemudian dikasih contoh kal asadi. Ya, contohnya seperti asad. Idza stu'ira lirrajuli syuja' fi nahwi ra'aitu asadan yarmi. Asad di situ adalah isim jamid kulli, ya kan? Ya, maka dia berarti istiarahnya istiarah asliyah, ya. Wal qatli. Qatli di situ adalah isim makna atau masdar. Ya, dia jamid juga, dia kulli juga. Ya. Idza stu'ira lidarbis syadid, ya. Kadang orang bilang ya, pukulan keras itu bisa dibilang al-qatl juga, ya. Bukan cuman membunuh. Ya, contohnya apa? Fi nahwi syahadtu qatla Zaid. Ya. Itu maknanya bukan saya melihat pembunuhan Zaid, tapi saya melihat bekas pukulan keras terhadap Zaid. Ya, maksudnya. Ya, di sini dinamakannya ismu ain, ya. Al-awwal ismu ainin, watsani ismu maknan. Ya, berarti jamid itu ya ada ism ain, ada ism maknan, ya. Isim ain ini yang ada ainnya. Ain itu nafsuhu, yang ada bendanya fil kharij. Itu dinamakan isim ain. Isim makna itu yang tidak ada bendanya, ya. Ketika kita bilang asad ada bendanya fil kharij, ya kan? Tapi ketika kita bilang qatl enggak ada bendanya fil kharij. Ya. Maka kalau istiarahnya diambil dari yang seperti asad dan qatl, ini jawab in yang di awal. Ya. In paragraf pertama, in kanatil lafzul musta'ar, ini jawabnya. Ya. Jawabnya fal isti'aratu asliyatun. Maka istiarahnya adalah istiarah asliyah, ya. Wa tusamma bidzalika li'annaha laisat tabi'atan li syai'in, ya, bal qa'imatan bi nafsiha. Ya. Ya, karena dia tidak ikut kepada istiarah yang lain, tapi dia berdiri sendiri, ya. Wa illa katanya. Kalau istiarah itu bukan asliyah, ya, wa illa wa in lam yakun al musta'ar ismu jinsin. Kalau musta'arnya bukan isma jinsin, bi an kana fi'lan, tapi fi'il au harfan atau isman mustaqqan kasmai fa'il wal maf'ul was sifatil musyabahah fattabaiyah. Maka namanya adalah isti'arah tabaiyah. Ai tusamma bidzalika. Dinamakan tabaiyah kenapa? Li jarayaniha fil fi'li. Karena terjadinya di dalam fi'il au fil ismil mushtaqi. Nih, alasannya ba'da jarayaniha fi masdarihi. Tapi setelah terjadinya isti'arah di masdarnya. Ai masdaru kullin minal fi'li awil mushtaqi fahiya tabi'atun lil isti'arati fil masdar. Ya, isti'arah tabaiyah pasti ngikut isti'arah asliyah yang ada di masdarnya. Ya, misalul isti'arah fil fi'li, contohnya apa? Nataqat al-hal, ya, nataqatil halu, ay dallat. Ijratnya syubbihat, ad-dalalah. Tuh, yang ditasbihkan adalah masdarnya, bukan fi'ilnya. Ya, syubbihatid dalalatu binutqi fi idahil ma'na wa isalihi ila dhihni wa istu'ira nutqu lid-dalalah ay yuqaddaru dzalika. Ini terjadinya ditakdirkan, seakan-akan fi nafsi terjadi seperti itu.
Ya, setelah terjadinya isti'arah itu baru wastuqqa minan nutqi nataqat bermakna adalah setelah terjadi di masdar kita ambil dari masdarnya fi'ilnya yaitu nataqat. Terjadilah isti'arah. Wa mithaluha fil mushtaq Zaidun maqtulun turidu madruban darban syadidan. Ya biqarinatil hal. Qarinahnya karena kita melihat misalnya Zaidnya masih hidup. Ya, dibilang Zaidun maqtul, tapi orangnya masih hidup. Maksudnya apa? Maksudnya Zaidnya dipukuli tapi belum sampai mati. Ya, itu maksudnya Zaid maqtul. Ya. Ya, dipukuli tapi masih belum sampai mati. Ya. Ya biqarinatil hal. Syubbiha ad-darbu syadidu bil qatli fi syiddati ta'thir. Ya, tasbih dulu. Setelah tasbih iddia, setelah iddia baru wastu'ira ismul qatli lid-darbi syadid. Ai yuqaddaru dzalika, itu terjadinya fi nafsi. Ya. Kemudian wastuqqa minal qatli maqtulun. Ya, dari qatli baru kita ambil isim maf'ulnya. Ya, maqtulun bermakna madrubun darban syadidan. Ya, wa ala hadza al-qiyas. Ya, setelah itu yang lain-lain dikiaskan. Ya, kemudian apa? Ini alasannya kenapa isti'arah itu tabaiyah. Ya, terakhir ya. Wa innama kanat tabaiyatan. Kenapa isti'arah tabaiyah itu dinamakan tabaiyah? Li'annal isti'arah ta'tamidu at-tashbih. Ya, ta'tamid di situ maknanya adalah taftaqir. Karena apa? Isti'arah itu membutuhkan kepada tasbih, ya kan? Wa tashbihu yaqtadi kaunul musyabbahi mausufan biwajhi syabah. Ya, tasbih itu mengharuskan musyabbah itu juga ada sifat daripada wajhu syabahnya. Ya. Ketika kita mentasbihkan ar-rajul asy-syuja' dengan al-asad. Ya. Ini wajh syabahnya apa? Syaja'ah kan? Nih. Ketika kita pengen mentasbihkan, maka itu mengharuskan asy-syaja'ah ini harus ada di sini, harus ada di musyabbah, harus ada di musyabbah bihi. Ya. Itu maksudnya wa tasbih yaqtadi kaunul musyabbahi mausufan biwajhi syabah. Wa innama yasluhu lil mausufiyyati. Nah, yang bisa disifati, yang bisa diberi sifat ya itu adalah al-haqaiqu. Cuman haqaiq saja. Al-haqaiqu al-mutakarrirah. Ya, apa maksudnya itu? Ya. Al-mutakarrirah itu adalah ya zat yang ya, tetap itu maksudnya apa? Tetap tidak berubah. Ya, al-haqaiq al-mutakarrirah, tetap itu maksudnya adalah ini istilah filsafat. Ya. Yang mutakarrirah itu adalah sesuatu atau asyai'u. Ya, asyai'u alladzi yajtami'u ajza'uhu ya. Ya, fi waqtin wahid. Ya. Ya. Ini hakikah itu yang ajzanya itu bisa bersatu dalam satu waktu. Ya, zaman itu dia bukan hakikah mutakarrirah. Kenapa? Ya, di sini ada al-madhi. Ya, al-hadir atau al-hal. Ada istakbal. Ya. Ketika kita sekarang di dalam zaman al-hal, yang madhi masih ada nggak? Masih ada nggak? Ya udah, yang lalu biarlah berlalu. Ya. Yang mustakbal? Belum ada, ya udah nggak usah berharap. Ya.
Berarti apa? Berarti ajza zaman itu dia tidak bisa dalam satu waktu. Bisa nggak kita dalam satu waktu? Madi, hal, mustakbal. Nggak bisa kan? Kita cuma bisa di hal sini. Di zaman hal. Berarti apa? Berarti zaman itu bukan haqaiq mutakarrirah. Ya, karena ajzanya itu tidak bisa bersatu dalam satu waktu. Ya. Sedangkan fi'il itu mengandung hadas dan zaman. Nah, zaman ini bukan haqaiq mutakarrirah, berarti kita tidak bisa mentasbihkan. Ya, kita tidak bisa mentasbihkan karena dia bukan haqaiq mutakarrirah. Ya. Ya, tadi dia bilang apa? Tasbih itu ya wa innama yasluhu wa innama yasluhu lil mausuf ya. Ya, tasbih itu harus sesuatu yang bisa disifati. Ya. Sedangkan zaman bisa nggak disifati? Bisa nggak? Ya. Ya. Wa innama yasluhu lil mausufiyah, yang bisa dikasih sifat itu adalah al-haqaiq al-mutakarrirah. Al-haqaiq al-mutakarrirah itu yang setiap ajzanya itu bisa bersatu dalam satu waktu, ya. Sedangkan zaman itu tidak bisa bersatu dalam satu waktu. Ya. Ya. Wa innama yasluhu lil mausufiyati al-haqaiqu al-mutakarrirah ay al-umur ats-tsabitah. Kaqaulika jismun. Ya, jismun itu bisa nggak dia bersatu dalam satu waktu? Bisa kan? Karena dia bisa, berarti bisa disifati dengan abyad. Ya. Bisa disifati jismun abyad, bisa disifati, ya. Kemudian wabayadun. Bayat bisa nggak dia bersatu dalam satu waktu? Apa bedanya abyad dengan bayat? Hah? Bayat apa? Abyad itu sifat, bayat itu zat mutasifun bil bayat. Ya. Wa bayadun safi. Ya. Bayadun safi. Dengan bayat apa bedanya? Ya. Bayat itu telur ya. Khairun. Apa? Yang bisa disifati itu jismunnya, bukan abyadnya. Jismun karena dia haqaiq mutakarrirah, dia bisa disifati dengan abyad. Ya. Bayat karena dia zat mutakarrirah. Bayat itu zat yang berwarna putih. Itu bisa nggak bersatu dalam satu waktu? Bisa kan? Bisa. Maka dia bisa disifati dengan sofin, bersih. Ya. Ini misalnya kertas ini putih nih, kertas ini bayat. Ya. Kalau kita bilang kertasnya abyad. Al-qirtas al-abyad misalnya. Tapi kalau ininya nih sifat yang putihnya ini itu bayat namanya. Putihnya ini. Ya, kemudian kita bisa mensifati putihnya itu bersih. Ya. Abyad itu sifat. Ya. Kalau bayat itu ya putihnya. Putih zatnya. Duna ma'ani al-af'al. Ya, duna ma'ani al-af'al was sifat al-mustaqqah likauniha mutajaddidah ghairu mutakarrirah. Ya, fi'il itu mutajaddid, ya. Dia berubah-ubah, ya. Yang mustaq juga mutajaddid, ya. Biwasitati dukhuliz zaman fi mafhumil af'al wa urudihi lis-sifat, ya, wa urudihi lis-sifat. Karena apa? Karena zaman karena fi'il dan mustaq itu kemasukan zaman. Ya, dan zaman dan kemasukan sifat. Ya. Hadza ta'lilul qaum. Ini alasan kaum kenapa isti'arah tabaiyah itu tidak bisa langsung. Ya, tapi harus ngikut di isti'arah asliyahnya. Nah, karena untuk tasbih, sesuatu yang ditasbihkan itu harus sesuatu yang haqaiq mutakarrirah. Sesuatu yang bisa disifati itu hanya haqaiq yang mutakarrirah, ya. Sedangkan tasbih itu kita menyerupakan sifat dengan sifat, ya kan? Nah, kalau sesuatunya tidak bisa disifati, berarti kita tidak bisa mentasbihkan, ya kan? Tasbih itu kan bainal ma'ani.
Kita bilang tasbih kemarin apa? Fi sifat az-zahirah. Ya kan? Sedangkan sesuatunya tidak bisa disifati. Gimana mau ditasbihkan? Nggak bisa kan? Fi'il nggak bisa disifati misalnya. Ya. Hadza ta'lilul qaum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Udah panas ini ya. Abiat lawan bayat tadi kata paling Abyad itu sifat. Bayat itu zatnya. Zat mutasifun bil abyad. Makanya jismun abyad, jismun yang berwarna putih. berarti abiat itu udah apa? Bayatnya yang zat, bayatnya yang ini, yang zat. Abyad itu sifat. Abyad ahmar itu sifat. Makanya kalau perempuan jadinya hamra. Ya, bayda. Dia sifat. Tapi rasanya cuma mendengar dari mana Abiat tuh zat mutasifun bil bayat. Sebaliknya. Apa? Bayat tuh sifatnya. Asas balik kan. Kalau sifat bisa nggak disifati? Soalnya kan kita menyebutkan sesuatu dengan lafaz abiat berarti Nggak, beda. Kalau kita bilang abyad, abyad di dalam abyad itu ada zat, ada sifatnya. Berarti dia jadi sifat. Kalau kita bilang bayat, itu zatnya aja. Mahiyahnya, mahiyat putihnya. Jadi bedanya tasriyah sama asliyah itu di Bedanya di lafaz musta'arnya. tabaiyah dengan asliyah. Tasriyah sama asliyah. Tasrihiyah dengan Sama asliyah. Enggak, tasrihiyah melihatnya beda dari bedanya. Tasrihiyah itu melihat yang disebutkan musabbah bihi atau musabbah. Tasrihiyah. Kan beda ini. Beda apa? Beda sisi. Pembagian isti'arah tasrihiyah makniyah kepada takhiriyah itu min haitsu dzat. Kalau ini min haitsu lafzun musta'ar. oh jisimnya berarti lah ada mutasifun bil bayat. Lihatnya kalau jisimnya Yang mana? kalau misalkan jismun abiat berarti jisimnya Jisimnya yang abyad. yang mutasifun bil bayat. Mm-mm. Kak, kalau korinah maknanya itu pasti tarsiyah enggak? Qarinah makniyah pasti tarsih. Enggak, kita bilang seakan-akan dia tarsih. Qarinah makniyah itu pasti serupa dengan musyabbah bihi. Tapi kita tidak bilang dia tarsih atau tajrid. Karena belum sempurna tanpa isti'arah belum sempurna tanpa adanya Korinah. qarinah. Ada pertanyaan lagi? Kata misalnya kan ro'a itu asadan yarmi. Mm-mm. Kalau tasriyah lihat di asadannya itu. Kenapa asad? Karena dia musyabah bihi. Karena yang disebutkan lafaz musyabbah bihi. Ya. Terus kalau asliyahnya itu gimana tuh? Asliyahnya karena lafaz musyabbah bihinya isim mustaq, isim jamid ghairi mustaq. Atau isim jamid kulli. Kalau tabi'iyah sama makniyah itu juga sama juga. Beda. Melihatnya beda. Melihatnya dari lafaznya. Melihatnya dari apa namanya? Pembagian ini yang istiarah kita sekarang itu pembagian berdasarkan lafaz musta'arnya. Kalau lafaz musta'arnya mustaq atau fi'il atau huruf maka dia istiarah tabaiyah. Ya. Ya. Besok kita ulang bentar, habis itu selanjutnya kita ulang bentar, habis itu masuk ke huruf dan majaz murakab. Baca duluan ya. Majaz murakab tuh walaupun panjang pembahasannya tapi dikit. Panjang tapi dikit. Panjang lebih. Panjang katanya tapi dikit. Berarti dia bukan ikhtisar. Ya, panjang katanya tapi maknanya dikit. Ya. Penjelasan istiarah fil madzah wa istiarah fil hay'ah itu Udah tahu. halaman 75 yang nomor 1.
Ada pertanyaan? Udah kah? Oke ya. Gelisah dah. Berarti ikhbar tuh kalau pakai juz'iyah harus pakai kuliah. Maksudnya? Ikhbar kabar. Kayak apa? Contohnya? Zaidun insan. Berarti tidak boleh memakai juz'i, harus pakai kuliah. Pakai juz'i contohnya kayak apa? Ada Zaidun. Boleh. Boleh. Walaupun nanti ada perbedaan di situ. Ya, hadza Zaidun itu hadza insanun al-musamma Zaidun. Al-musamma bi Zaidin. Memang kabar itu harusnya ini, harus kuli. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa rafa'a dzikrihil ghafilun.